Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya bahas mengenai konsep dari relasi antara sudut alfa dan 90 plus minus alfa. Arti dari 90 plus minus alfa ini memiliki dua arti, yaitu 90 plus alfa dan 90 minus alfa. Oke, di sini akan saya bahas terlebih dahulu, yaitu relasi antara sudut alfanya dan sudut 90 min alfa. Untuk mencari relasinya, yaitu didapat dari perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri kalian masih ingat, yaitu ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, sudah saya sediakan ada sudut alfa di sini, yaitu ada X sebagai sisi sampingnya sudut alfa, lalu ada Y yaitu sebagai sisi depannya sudut alfa, ada R sebagai sisi miringnya sudut alfa. Oke, kita cari dulu. Di sini ada sudut alfa terlebih dahulu, kita cari perbandingan trigonometrinya. Ini sudah pernah saya bahas di video yang lalu ya. Untuk perbandingan trigonometrinya ada sin apa, yaitu sin alfa tentunya. Sin alfa diperoleh dari sin demi, depan, miring, de, yaitu Y, depan, miringnya R, sin demi, Y per R. Lalu ada cos alfa, cos didapat dari cosami, samping, miring, sampingnya yaitu X, miringnya R. Lalu ada apa? Yaitu ada tan alfa. Tan diperoleh dari tan desa, yaitu depannya Y, sanya apa? Sanya samping, yaitu X. Nah, kalau udah tahu tiga ini, langsung aja cari pasangannya. Pasangan dari sin yaitu kebalikannya kosekan alfa. Kebalikan dari sin yaitu kosekan. Kalau sinnya diperoleh Y per R, maka kosekannya yaitu R per Y. Cos kebalikan dari sekan atau pasangannya sekan. Cosnya X per R, maka sekannya R per X. Yang terakhir ada kotangen alfa, kebalikan dari tannya Y per X, maka kotangennya X per Y. Gitu. Ini untuk sudut alfanya. Untuk sudut 90 min alfa, kita cari dari sini. Di sini bentuknya segitiga siku-siku kan ya. Kalian masih ingat, dalam segitiga diperoleh besar sudut dalam segitiga yaitu berapa? Ini misalkan ada segitiga ya. Nah, ini segitiganya siku-siku. Siku-siku berarti di sini 90 derajat toh, ya. Kalau misalkan di sini 30 derajat, maka di sana berapa? Misal di sini sudut ABC. Maka sudut C-nya itu berapa? Nah, sudut C pastinya didapat dari sudut C. Sudut C diperoleh dari 180 derajat dikurangi sudut A kan ya? Dikurangi sudut A, lalu dikurangi lagi dengan sudut B. Nanti diperoleh sudut C. Maka sudut C-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 90 derajat. Maka berapa? 180 derajat dikurangi 120 derajat, sudut C-nya yaitu kelihatan 60 derajat. Di sini 60 derajat. Sama halnya dengan ini. Kan ini siku-siku, yaitu dia 90 derajat kan? Sedangkan di sini yaitu alfa. Bagaimana? Sama. Nah, di sini 90, di sini alfa. Untuk memperoleh sudut ini bagaimana? Nah, untuk memperoleh sudut yang ditanyakan yaitu jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat kan ya. Sama halnya seperti ini. Maka ini kan 90.
Ini 90 derajat karena siku. Maka 180 derajat ini dikurangi dengan 30. Kalau di sini dikurangi dengan alfa, lalu dikurangi dengan siku-sikunya. Nah, ini. Maka 90 derajat. Maka sudut yang ditanyakan sama dengan yang dicari, yaitu 180 dikurangi 90, yaitu 90 derajat minus alfa. Maka sudut yang ada di sini yaitu 90 derajat minus alfa. Itu ya. Nah, di sini 90 minus alfa. Ya. Alfa 90 minus alfa dan sudut siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, sudutnya berarti sini 90 derajat. Karena mau mencari sudut 90 minus alfa, berarti perbandingan trigonometrinya masih sama, maka kalian tulis menjadi sin 90 minus alfa sama dengan gitu. Maka sin, perbandingan dari sin apa? Kalian nggak usah lihat ini. Pokoknya sin itu perbandingan didapat dari sin demi. Depannya sudut 90 min alfa yaitu depannya. Nah, ini toh, depannya x. X per sin demi, mi-nya R, yaitu X per R. Lalu ada cos 90 minus alfa sama dengan cos, ini nggak usah dilihat 90 min alfa, langsung di sini cos apa? Cos sami, sampingnya Y, miringnya R, Y per R. Lanjut ada apa lagi? Tan 90 minus alfa, yaitu tan desa. Ini kan, tan desa, depan, ini X, samping, X per Y. X per Y. Nah, sekarang kita cari kebalikannya atau pasangannya dari sin, yaitu ada kosekan 90 minus alfa, jadinya apa? R per X. Lalu ada sekan 90 minus alfa, yaitu R per Y. Ini kan kebalikannya. Yang terakhir ada kotangen 90 minus alfa, sama dengan ini kan X per Y menjadi Y per X. Oke, sekarang kita cari tahu. Nah, kita cari tahu relasi. Relasi itu apa sih? Yaitu hubungan antara sudut alfa dan sudut 90 minus alfa. Kita perhatikan pada sin 90 minus alfa diperoleh X per R. X per R ya. Kita perhatikan di sini sekarang di sudut alfa. X per R punyanya siapa? Ada nggak di sini? X per R. Oh, ini kan ya. Ada lagi nggak X per R? Nggak ada kan? Maka sin 90 min alfa bisa ini setara dengan cos alfa. Cos alfa. Paham nggak? Jadi misalkan ada sin 90 min 30, maka nanti hasilnya cos 30 gitu ya. Lalu pada cos 90 min alfa itu sama dengan Y per R. Kita cari Y per R. Oh, ini Y per R. Nggak ada ya. Maka untuk cos 90 min alfa nanti setara dengan sin alfa. Tuh. Tan 90 min alfa yaitu X per Y, X per Y, X per Y. Oh, ini kot. Ada kotangen, maka setara dengan kotangen alfa. Ya. Kosekan yaitu R per X. Cari R per X. Ini sekan. Maka kosekan itu kosekan 90 min alfa setara atau sama dengan sekan alfanya. Nah, ada sekan 90 min alfa yaitu R per Y. Cari R per Y. Ini yaitu kosekan alfa. Jadi kebalikannya mereka berdua nanti. Ada kotangen yang terakhir, kotangen 90 min alfa diperoleh Y per X. Y per X ini tan. Maka ini sama dengan tan
tan alfa pastinya. Tan alfa gitu ya. Artinya bagaimana sih? Nah, gini. Misalkan kalian ada soal tentukan sin 120. Nah, ini kalian bisa gunakan pakai ini. Ya. Kok 120? Oh, maaf. Misalkan ini sinnya sin 50. Kalau 120 kan lebih dari 90 ya. Misal pakai sin 50. Nah, sin 50 itu diperoleh sama dengan sin berapa? Yaitu sin 90 dikurangi berapa? 90 kurangi berapa ya hasilnya 50, yaitu sin 40. Nah, kita tahu bahwa sin 90 min alfa hasilnya yaitu cos alfa. Maka ini nanti akan menghasilkan cos 40 derajat gitu. Ini konsepnya. Nanti untuk cara cepatnya akan saya kasihkan. Tapi untuk menyelesaikan nanti akan saya selesaikan semua dari 90, 180, 270 sampai 360. Ini saya kasih tahu konsepnya saja. Lanjut untuk yang sudut 90 plus alfa. 90 plus alfa. Ini tadi sudut 90 min alfa. Sekarang sudut 90 plus alfa. Nah, sudut 90 plus alfa kita cari konsepnya melalui sudut 90 min alfa aja. Bagaimana? Nah, kita cari perbandingan trigonometrinya lagi, yaitu dimulai dari sin. Sin ini sama ya, ini kan untuk sin 90 min alfa. Kalau ini nanti sin 90 plus alfa. Nah, sin 90 plus alfa kita tahu bahwa, masih ingat? Gini aja wes ya, saya tulis misal ada 90 plus alfa. Boleh nggak ini saya tulis menjadi 90 min? Oke, saya lanjutkan, maaf barusan ada tamu. 90 plus alfa boleh nggak saya tulis menjadi 90 dikurangi minus alfa? Boleh kan ya? Min bagi min yaitu plus, menjadi 90 plus alfa. Maka ini, nah di sini boleh saya tulis menjadi sin 90 dikurangi minus alfa. Oke, itu ya. Sin 90 min sesuatu, tadi hasilnya apa? Nah, di sini sin 90 minus sesuatu menjadi cos sesuatu. Karena sesuatunya di sini min alfa, maka diperoleh cos ini menjadi cos minus alfa. Ya. Cos minus alfa. Masih ingat yang kemarin? Untuk cos ada enggak ya yang kemarin? Nah, ini pada video yang kemarin kita tahu bahwa cos minus alfa yaitu cos alfa. Jangan lupa ya, ini menjadi patokan. Nah, sin 90 plus alfa itu diperoleh cos min alfa, tapi cos min alfa itu masih ada lanjutannya yaitu cos alfa. Maka nanti apabila ada sin 90 plus alfa itu sama dengan cos alfa. Misal sin 90 ditambah 30 itu setara dengan cos 30 gitu ya. Cos 90 plus 30 kan sin 120. Sin 120 nanti hasilnya pasti sama dengan cos 30 begitu. Nah, ini cara atau konsepnya. Untuk cara cepatnya nanti aja kalau semua sudah selesai. Lalu ada cos 90 plus alfa. Nah, ditulis di sini cos 90 minus alfa.
cos 90 minus sesuatu. Cos bukan ini. Cos 90 minus sesuatu menjadi sin sesuatu ya. Oke, di sini sesuatunya yaitu minus alfa, maka diperoleh sin minus sesuatu. Ya, sesuatunya min alfa loh ya. Sin minus sesuatu. Sin ini. Sin minus alfa menjadi min sin alfa. Maka di sini min sin alfa. Nah, di sini nanti cos, misal alfanya 30 menjadi cos 120. Soalnya 90 ditambah 30 kan 120. Cos 120 itu setara dengan min sin 30 begitu. Ada sin, cos, pasti ada tan. Yaitu tan 90 plus alfa. Kalian tulis persis menjadi tan 90 minus alfa sama dengan ini, tan minus sesuatu. Nih, tan apa ini tadi? Tan 90 dikurangi sesuatu. Ini kan tan 90 minus sesuatu, yaitu menjadi kotangan alfa atau kotangan sesuatu. Ini kan ya. Di sini sesuatunya yaitu alfa, sedangkan di sini sesuatunya yaitu minus alfa. Menjadi apa ini barusan kotangan sesuatu. Nah, kotangan min alfa kemarin apa? Ayo, kotangan min alfa yaitu min kot alfa. Oke, lanjut untuk kosekan. Kosekan 90 plus alfa sama dengan kosekan 90 minus alfa. Sekarang kita lihat kosekan 90 min alfa diperoleh sekan alfa, karena di sini sesuatunya ini kan alfa, yaitu sesuatunya di sini min alfa menjadi nih sekan min alfa. Ini ya, sekan min alfa pastinya positif yang kemarin. Sekan min alfa yaitu sekan alfa. Kalian boleh kerjakan sendiri, ini nanti kalian kerjakan, tinggal dicocokkan apakah benar atau salah ya, apakah sama atau tidak. Nanti kalau tidak sama bisa dicek lagi, mungkin saya ada yang salah tulis, mungkin punya kalian yang benar, bisa tulis di kolom komentar. Lalu ada sekan 90 plus alfa bisa ditulis menjadi sekan 90 minus alfa. Sekan 90 minus sesuatu. Nah, sekan 90 minus sesuatu yaitu kosekan sesuatu. Oh, menjadi kosekan sesuatu. Sesuatunya yaitu min alfa. Kosekan min alfa, nih, kosekan min alfa yaitu menjadi min kosekan alfa. Min kosekan alfa tuh. Yang terakhir ada kotangan. Kotangan 90 plus alfa sama dengan kotangan 90 plus alfa apa tadi? Yaitu tan alfa. Alfa di sini. Kalau di 90, oh ini belum saya tulis, maaf. Keburu ini. Min alfa. Nah, ini kan kotangan yaitu tan alfa. Alfanya sesuatu. 90 dikurangi sesuatu. Di sini 90 kurangi sesuatunya min alfa menjadi tan sesuatunya min alfa. Nah, kita tahu bahwa tan min alfa yaitu min tan alfa ini. Nah, min tan alfa kan. Nah, bukannya hafal tak, karena di sini sudut 90 plus alfa itu kan di kuadran 2, pasti yang positif apa? Sin dan kosekan. Kalian perhatikan, sin, nah positif, kosekan, nah positif kan ya, gitu. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Kalian pelajari lagi. Apabila belum paham atau bisa tanya di kolom komentar itu dari mana, begitu ya. Kalau misalkan belum paham, akan saya lanjutkan di video selanjutnya, yaitu terkait relasi antara sudut alfa dan 180 plus minus alfa, gitu ya.
Oke, semoga kalian paham. Jika tidak paham, langsung komen di bawah. Itu dari mana atau bagaimana? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.